Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lana Rohadatul Aisy, NPM 237550662, kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu tentang akuntansi pemerintahan dan juga siklus akuntansi daerah. Yang pertama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berfokus kepada pemerintahan atau sektor publik yang tujuannya bukan untuk mencari laba, namun tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan. Selanjutnya mari kita mengenal tentang reformasi atau revolusi perkembangan dari akuntansi pemerintahan. Jadi sebelum tahun 2023, akuntansi pemerintahan itu masih menggunakan akuntansi tradisional dan masih berbasis kas dan juga single entry. Setelah tahun 2003 hingga 2004, akuntansi pemerintahan menggunakan UU Keuangan Negara dan juga UU Perbendaharaan Negara. Lalu di tahun 2005 hingga sekarang, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi modern dan juga berbasis akrual dan double entry, juga menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, di dalam PP 71 tahun 2010 tersebut terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama adalah tentang mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Di lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan di lampiran ketiga itu membahas tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, pada lampiran pertama standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual itu berisi yang pertama kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang kedua ada PSAP 07 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 tentang akuntansi investasi, PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, di PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan juga operasi yang tidak dilanjutkan. Dan pada PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, di PSAP 12 tentang laporan operasional. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan itu dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Yang informasi selanjutnya dapat dilihat pada web tersebut, yaitu www.ksap.org. Lalu, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP dalam penyusun laporan keuangan sebagai penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Lalu interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Selanjutnya mari kita mengenal apa itu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Itu menurut pengertian menurut Halim pada tahun 2007.
Lalu selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, kita membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan juga untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam peranan laporan keuangan daerah, juga ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan juga keseimbangan generasi. Akuntabilitas yang pertama, untuk pertanggungjawaban laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah. Selanjutnya ada manajemen, yaitu untuk membantu dalam memanajemen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dari program-program yang dijalankan dan juga penyusunan anggarannya. Selanjutnya ada transparansi, yaitu sebagai pengelolaan keuangan, berapakah dana yang diterima dan juga keluar oleh pemerintah. Yang terakhir ada keseimbangan generasi. Keseimbangan generasi itu untuk memperkirakan apakah generasi masa depan itu akan terbebani dengan pengeluaran generasi di masa kini. Bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi jika kalau laporan keuangannya itu pembangunannya dengan hutang, maka tidak ada keseimbangan karena generasi masa depan akan menanggung apa yang telah dilakukan oleh generasi masa sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan laporan keuangan. Di tujuan laporan keuangan ini, kita menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang B, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang C, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. D, untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan juga untuk mencukupi kebutuhan kasnya. Yang E, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan juga kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan juga pinjaman. Yang F, untuk menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Lalu selanjutnya, siapakah pengguna dan kebutuhan informasi? Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan juga lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan juga pinjaman. Yang terakhir ada pemerintah. Selanjutnya ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi itu adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan juga menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Lalu entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Dan yang terakhir ada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan.
yaitu ada manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Selanjutnya ada andal. Andal itu ada jujur, dapat diverifikasi, dan juga netralitas, yaitu tidak memihak siapapun. Selanjutnya ada dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami. Selanjutnya ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada basis akuntansi. Basis akuntansi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama basis akrual dan juga basis kas. Basis kas itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran, sedangkan basis akrual untuk memenuhi pelaporan operasional. Selanjutnya ada prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi. Apa itu prinsip konsistensi? Itu yaitu adalah konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi yang digunakan. Contohnya adalah penggunaan metode persediaan FIFO. Jika metode tersebut telah digunakan pada awal periode, maka hingga akhir harus menggunakan metode FIFO agar bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, terkecuali jika kondisi tertentu bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkualitas, maka tidak apa-apa jika mengalami perubahan metode. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip penyajian wajar. Selanjutnya ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Jenis dan bentuk laporan keuangan pada akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga ada laporan operasional atau LO. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang kelima ada laporan neraca. Selanjutnya ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Untuk basis akrual akan menghasilkan laporan operasional seperti tabel pada sebelah kiri. Selanjutnya ada alur penyusunan laporan keuangan. Alur penyusunan laporan keuangan pada akuntansi pemerintah sama pada umumnya, yaitu dimulai dari bukti transaksi, setelah itu ke bukti pembukuan, lalu dilakukan penjurnalan di buku jurnal, diposting ke dalam buku besar, diringkas ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian, lalu penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.